Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, pada saat hari ini kita akan bersama-sama, kita akan belajar mengenai pelayanan Yesus dalam kita Bapak Ibu. Jadi pokok pemikiran kita pada saat hari ini atau tema kita pada saat hari ini, yang pertama, persiapan pelayanan. Dalam Lukas 3 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-22 itu menceritakan tentang bagaimana Yesus membawa dirinya untuk dibaptis. Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri bagaimana kisah Tuhan kita Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes. Dalam ayat 21 sampai 22 Lukas mungkin mengikuti Markus dan Matius menceritakan tentang pertemuan antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus dan menekankan jawab Yesus kepada Yohanes. Namun pada tulisan Lukas lebih menegaskan dengan lebih kuat daripada Matius bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai seorang dari banyak yang dibaptis itu, yang artinya Yesus menyatakan dirinya sebagai seorang manusia di tengah-tengah orang banyak itu. Yesus tidak menyatakan dirinya sebagai Allah, namun menyatakan dirinya sebagai manusia, yang artinya dengan demikian Yesus menyatakan dirinya bersatu dengan orang-orang banyak itu. Yesus kemudian dibaptis. Bapak Ibu. Kita akan melihat sedikit bagaimana ketika Yesus dibaptis. Dicatat dalam Injil Lukas bahwa ketika Yesus dibaptis, Yesus memanjatkan doa, yang sebenarnya tidak dicatat di dalam kitab Matius. Ketika Yesus dibaptis dan berdoa, ia tidak mengakui dosanya seperti orang lain ketika dibaptis. Kita tahu Bapak Ibu bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan atau baptisan penyucian daripada dosa. Kenapa di sini Tuhan Yesus tidak mengakui dosanya? Karena Tuhan adalah pribadi yang tidak berdosa, Bapak Ibu. Namun ada suatu hal yang penting di sini, Bapak Ibu, yang kita akan pelajari bersama-sama, Bapak Ibu. Kenapa Yesus tetap berdoa? Adalah ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Ia berdoa seperti yang dilakukan orang lain, sebab ia tahu ia harus tetap bersekutu dengan Bapaknya. Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya Yesus, orang yang tidak berdosa, mau tetap berdoa agar ia tetap bersekutu dengan Bapaknya. Yang menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana dengan diri kita? Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kita adalah manusia yang cenderung melakukan dosa, Bapak Ibu. Yesus yang tidak berdosa mau tetap bersekutu dengan Allah Bapa. Apalagi kita, Bapak Ibu. Itu menjadi pertanyaan pribadi dalam diri kita. Apakah kita sudah dengan setia bersekutu dengan Tuhan Bapa kita atau tidak, Bapak Ibu? Tuhan Yesus memberi suatu pelajaran yang luar biasa bagi kita pada saat hari ini. Di poin yang pertama ini, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut pada poin yang kedua. Poin yang kedua, Bapak Ibu, mengenai penginjilan dan mengajar. Penginjilan dan mengajar. Ketika Yesus selesai dibaptis, Bapak Ibu, ia dicobai di padang gurun. Ada suatu hal yang unik, Bapak Ibu, saya akan sedikit menjelaskan. Ada beberapa hal yang unik daripada kitab Lukas ini, Bapak Ibu.
beberapa perkataan saja yang artinya dalam pencobaan di padang gurun ini hanya pendek. Dalam kitab Markus dia hanya mencatat perjalanan ketika Yesus di padang gurun, ketika Yesus dicobai, hanya singkat, hanya pendek. Namun berbeda dengan kitab Lukas dan Matius, mereka mencatat lebih panjang. Dalam kitab Lukas sendiri ia menukar, ini suatu hal yang sedikit yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Yang akan saya bagikan adalah dalam kitab Lukas ia menukar pencobaan yang kedua dan yang ketiga. Yang pencobaan yang pertama itu adalah mujizat berkenan dengan roti untuk Yesus sendiri. Mujizat berkenan dengan roti yang kita tahu bahwa itu mencobai Tuhan untuk mengubah batu menjadi roti. Dan kemudian yang kedua adalah memperoleh kuasa duniawi dan mempunyai kompromi. Kita tahu bahwa dalam Matius itu mencatat bahwa mendapatkan kuasa, mendapatkan kuasa duniawi dan kompromi itu terdapat dalam pencobaan ketiga. Namun dalam kitab Lukas ini dia mencatat dalam pencobaan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mujizat dalam bait suci di depan mata orang banyak, di mana ketika Yesus dicobai oleh iblis untuk menjatuhkan dirinya dari atas bait Allah yang tinggi. Ketika Yesus keluar dari padang gurun, Bapak Ibu, ia sepenuhnya dikuasai Roh Kudus. Ia sepenuhnya sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Ia pertama kali dikuasai oleh Roh Kudus itu ketika ia dibaptis, Bapak Ibu Saudara. Ketika ia dibaptis oleh Yohanes, ketika burung merpati turun kepadanya, lalu Allah suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara, dari situ mula awal Roh Kudus turun atas Yesus. Ketika setelah Yesus mempertahankan dirinya terhadap serangan iblis, dan kemudian gantian yang kita lihat ini adalah suatu hal yang luar biasa, gantian Yesus yang melakukan serangan terhadap iblis, Bapak Ibu, dengan melalui pengajaran dan mujizat yang tidak dapat dihalangi oleh iblis itu sendiri. Ini merupakan hal yang luar biasa. Bagaimana ketika Yesus memberi balasan daripada perbuatan iblis ketika ia berada di padang gurun. Yesus memberi balasan yang luar biasa, bagaimana ia memberi pengajaran kepada orang-orang dan juga memberi mujizat kepada orang-orang banyak. Jadi merupakan suatu hal yang luar biasa. Kita lihat Bapak Ibu, kalau kita baca seterusnya, Yesus pertama kali memulai penginjilannya, pelayanannya, pengajarannya, ia mulai di Galilea. Ketika ia datang ke Galilea, Bapak Ibu, banyak orang yang senang kepadanya, Bapak Ibu. Banyak orang yang senang kepadanya. Namun Bapak Ibu, tidak hanya orang yang senang kepadanya, namun ada juga yang tidak suka dengannya. Kita bisa baca di mana ketika Yesus sendiri ditolak di tempatnya sendiri, Bapak Ibu, di Nazaret. Ketika Yesus ditolak di Nazaret, Bapak Ibu bisa baca bagaimana ketika Yesus ditolak di situ, yang artinya bahwa Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan dalam melakukan pelayanan, itu selamanya tidak akan seperti yang kita bayangkan akan lulus. Yesus sendiri itu mendapat suatu halangan, suatu rintangan yang sangat besar. Bagaimana ketika ia dicobai oleh iblis, kemudian ia datang, ia ditolak. Ibu, yang artinya kita juga pasti akan ditolak. Namun Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yesus? Apakah Yesus menyerah? Tidak, Bapak Ibu. Yesus tetap mengatakan firman Tuhan
mengajar baik-baik, mengajar di rumah-rumah Allah, di tempat-tempat beribadah. Yesus tetap mengajar kepada orang banyak. Ini merupakan suatu teladan yang bisa kita ikuti, yang sangat luar biasa, teladan yang luar biasa daripada Yesus Kristus itu sendiri. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjut kepada strategi pelayanan Yesus yang ketiga. Yang ketiga adalah mengusir roh jahat. Bapak Ibu, ini merupakan suatu hal yang luar biasa ya, apalagi khususnya bagi orang jahat. Roh jahat ini berkaitan dengan roh hitam, segala macam, Bapak Ibu, segala macam setan. Namun kita akan belajar sedikit di dalam kitab Lukas, di dalam pasal 8 ayatnya yang ke-6 sampai 39. Di situ Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya atas iblis, penguasa kerajaan angkasa. Ia menunjukkan kuasanya atas iblis, roh yang merasuki anak itu, roh yang merasuki anak itu. Kita baca di dalam pasal 8 ayat 26 sampai 39. Ada roh yang memasuki seorang anak. Ia menyebut dirinya sebagai legion, sebab ia banyak, atau ia dirasuki oleh banyak setan. Ia dirasuki oleh banyak setan. Itu kita bisa lihat dalam ayat 30. Ia dirasuki oleh banyak setan. Bagaimana kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara dirasuki oleh banyak setan? Legion itu bukan berbicara dengan satu, Bapak Ibu. Kita bertanya, setan yang berkumpul, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, roh-roh itu dianggap satu. Roh-roh itu, roh-roh yang berkumpul itu, Bapak Ibu, dianggap satu, yaitu menjadi legion. Yang namanya legion itu mereka digabungkan menjadi satu, namanya legion. Mereka ini dinamakan legion atau pasukan yang hebat, sama seperti balai tentara dengan panci-pancinya. Bicara tentang panci-pancinya ini, suatu gerakan atau suatu sebagai pasukan Romawi ke-20 yang sudah sejak lama berpangkalan di Chester, yang disebut sebagai Legion Victrix atau pasukan yang jaya. Mereka mengadakan permusuhan terhadap manusia, terhadap keturunan, ketentraman dan kenyamanan hidupnya. Mereka ini mengadakan permusuhan terhadap manusia, terutama kepada ketentraman dan kenyamanan hidup manusia. Bapak Ibu, setan-setan ini atau legion ini sangat kuat, Bapak Ibu, sangat kuat, buas dan susah diatur. Mereka benci dan tidak suka dikekang. Mungkin di antara kita ada yang susah diatur, susah dikekang, Bapak Ibu. Kalau bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah yang sedang mengendalikan diri kita, Bapak Ibu? Nanti kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lanjutkan. Setan-setan itu sepenuhnya berada di bawah kendali dan kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Sesungguhnya kuasa setan yang dikatakan besar itu, Bapak Ibu, atau yang dikatakan sebagai penguasa kerajaan angkasa itu takluk atau sepenuhnya berada di bawah kendali dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Mereka ini mengetahui hal itu, sebabnya mereka mohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus agar tidak memerintahkan mereka untuk pergi ke jurang maut, Bapak Ibu. Mereka tahu bahwa Yesus ini adalah Allah. Yesus ini adalah Tuhan. Oleh sebab itu mereka takut, mereka diperintahkan untuk pergi ke jurang maut, karena kalau Tuhan menyuruh mereka pergi ke jurang maut, siapa yang berani menghalangi? Begitu besar dan begitu kuat dan kuasa, besar kuasa daripada Tuhan kita, Bapak. Tuhan kita siapa, Bapak? Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak. Dalam pelayanan Yesus ini kita dapat belajar bagaimana kuasa Tuhan itu melebihi
daripada apa yang di dunia ini, si penguasa dunia ini, atau lebih daripada ini, Bapak. Jadi setiap ada masalah yang datang kepada kita, Bapak Ibu, kita boleh bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya sumber kekuatan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Oke, Bapak, kita akan lanjut dalam poin yang selanjutnya, yang adalah mujizat, Bapak. Strategi pelayanan Tuhan Yesus selanjutnya adalah mujizat. Mujizat. Siapa yang tidak tahu tentang mujizat? Mujizat, suatu hal spektakuler yang dilakukan oleh seseorang tertentu, atau yang dikenal bahwa mujizat itu dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, terminologi tanda-tanda dan mujizat dipakai secara kombinasi. Kuasa mujizat atau dinamis, perbuatan kuasa mujizat atau dunamis, tanda-tanda dan perbuatan ajaib adalah semia, kai, kerata dalam bahasa Yunani, pekerjaan ajaib, pekerjaan yang ajaib, atau ergo, atau keajaiban, tahu manusia, dan hal yang menakjubkan. Mujizat ini adalah suatu hal yang menakjubkan, atau dalam bahasa Yunani paradoxos, digunakan oleh penulis perjanjian baru. Ini bisa digunakan oleh penulis perjanjian baru yang menunjukkan adanya sebuah aktivitas dan kuasa Allah, atau sebuah peristiwa yang membuat orang lain kagum atau heran dengan tindakan yang diperlihatkan oleh kuasa besar itu, yaitu kuasa ilahi. Ini merupakan suatu kuasa yang membuat orang lain kagum, membuat orang lain heran. Kuasa atau peristiwa yang membuat orang lain kagum atau heran akan kuasa besar itu, atau kuasa yang disebut sebagai kuasa ilahi. Mengenai pelayanan Yesus dalam kuasa mujizat ini dapat dibentuk dalam menjadi 4 kelompok pelayanan kuasa Tuhan Yesus, yaitu mujizat penyembuhan, pengusiran setan, penaklukan alam, dan kebangkitan dari alam maut. Saya tidak akan terlalu membahas tentang dalam hal ini. Saya cuma memberikan strategi apa yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya dalam kitab Lukas. Dalam pasalnya yang keempat, ayat 38 sampai 39, Yesus baru saja melayani di rumah-rumah ibadat. Yesus baru saja melayani di rumah-rumah ibadat. Baru saja ia meninggalkan sinagog dan masuk ke rumah Petrus. Ia sudah mendengar suara seruan minta tolong dari seorang yang ada di dekatnya. Dalam pelayanan Yesus tidak membutuhkan yang namanya orang banyak. Ia tidak seperti orang pada saat kita sekarang, yang melakukan sebuah mujizat di depan orang banyak demi tujuan dan motivasi untuk meninggikan dirinya. Yesus mempunyai tujuan dan motivasi yang luar biasa, yang demi mengajarkan kita agar kita bisa melihat apa yang Ia lakukan untuk kita lakukan dalam kehidupan Kristianan kita. Itulah menjadi perbedaan kita dengan Yesus kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita dalam Lukas 5, Bapak Ibu, ayat 12 sampai yang ke-16, ketika Yesus dalam perjalanan pelayanannya, Bapak Ibu, ia bertemu dengan seorang yang terkena penyakit kusta, Bapak Ibu. Yesus menjamah orang kusta itu yang tidak seharusnya dijamah, Bapak Ibu.
tahu bahwa orang yang kena penyakit kusta, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, orang yang kena penyakit kusta itu adalah orang yang akan diasingkan, Bapak Ibu, orang yang akan dipisahkan, dijauhkan dari tengah-tengah keramaian masyarakat, Bapak Ibu. Tetapi di sini Yesus menjamah seseorang yang seharusnya tidak patut ia jamah, Bapak Ibu. Tangannya diulurkan kepada setiap orang yang diulurkan kepada orang yang telah banyak disingkirkan orang lain. Yang di tangannya ini tuh tangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus ini telah menjadi perpanjangan, telah membantu banyak orang yang sebenarnya kita sebagai manusia mengasingkan dirinya. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita di dalam pelayanan Yesus atau mujizat yang dilakukan Yesus Kristus? Tangannya yang diulurkan kepada orang yang tangannya diulurkan kepada orang yang telah banyak diasingkan orang lain, itu yang artinya yang menjadi pelajaran bagi setiap kita, terkhususnya kita orang-orang percaya, Bapak Ibu, adalah umat Kristen atau orang kepercayaan Allah. Hakikatnya yang paling dalam Kristenan ialah menjamah orang yang tidak patut dijamah, seperti tadi, Bapak, seperti orang kusta ini. Kita datang, kita merangkul dia, kita memberi dia pertolongan, bukan kita malah mengasingkan dia, membuat dia lebih terpuruk. Selanjutnya adalah mengasihi yang tidak patut dikasihi, mengasihi orang yang tidak patut kita kasihi, seperti musuh kita. Musuh kita, Tuhan mengajarkan kita adalah kasihilah musuhmu. Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah mengampuni orang yang tidak patut kita ampuni. Mengampuni orang yang tidak patut kita ampuni. Saya mempunyai ilustrasi, Bapak Ibu. Contoh, ada seseorang yang berbuat jahat kepada keluarga kita, atau bahkan dalam tanda kutip membunuh keluarga kita, Bapak Ibu. Terus kita bertemu dengan orang itu, kita tetap mengasihi dia, kita tetap mengasihi dia. Inilah yang dibilang mengasihi orang yang tidak patut kita kasihi dan mengampuni orang yang tidak patut kita ampuni. Itulah merupakan suatu hal yang kita pelajari bagi dalam diri kita, karena sebelumnya Yesus pun telah melakukan apa yang telah dikatakan tadi. Yesus terdahulu yang melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, umat Kristen harus bisa melakukan sebuah hal sama juga, sebuah hal yang sama yang dilakukan oleh Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, karena dialah teladan kita. Selanjutnya kita akan masuk kepada poin yang terakhir, pelayanan sosial. Strategi pelayanan Yesus selanjutnya adalah pelayanan sosial. Berbicara pelayanan sosial itu berbicara kita keluar, kita menjangkau orang-orang yang perlu atau patut kita jangkau, yang membutuhkan pertolongan kita. Kita lihat, Bapak Ibu, di dalam Lukas 9 ayat 10 sampai 17, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, Bapak Ibu. 5.000 orang. Di situ, Bapak Ibu, yang tercatat hanyalah laki-laki. Hanya laki-laki yang tercatat di dalam, atau yang dihitung di dalam Alkitab ini, Bapak Ibu. Bagi anak perempuan, ibu, nah itu tergabung. Kita bisa bayangkan betapa banyaknya orang di sini.
mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang, yang artinya Tuhan Yesus tidak hanya memberikan sebuah mujizat kesembuhan, atau Tuhan Yesus tidak hanya memberikan sebuah mujizat secara spiritual, namun Tuhan Yesus juga memberikan sebuah mujizat secara jasmani. Apa itu Bapak Ibu? Memberi makan Bapak Ibu. Tubuh kita juga perlu makan Bapak Ibu. Tubuh kita perlu yang namanya asupan gizi Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya memberikan kita sebuah pengajaran tentang kerohanian, tentang spiritual rohani kita, tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus memberi kebutuhan jasmani kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini adalah pelayanan Yesus dalam kitab Lukas ini banyak memberi pelajaran bagi setiap kehidupan orang percaya pada masa kini, terkhususnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus adalah para hamba-hamba Tuhan atau para pelayan-pelayan Tuhan, terkhususnya bagi kita selaku para pelayan-pelayan Tuhan. Dalam pelayanan Yesus ini kita dapat melihat bahwa yang sangat berperan penting dalam setiap pelayanan Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus dalam keseluruhan kitab Lukas, Bapak Ibu, secara keseluruhan ini berbicara mengenai pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Yesus. Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Yesus, yang artinya bahwa kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita menjalankan setiap pelayanan kita. Tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita, segala apapun yang kita lakukan itu tidak efektif. Tapi dengan adanya Roh Kudus, segala pelayanan kita akan menjadi lebih efektif daripada biasanya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, milikilah Roh Kudus, Bapak Ibu. Karena dalam keseluruhan kitab ini kita Lukas berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam diri Yesus yang begitu luar biasa. Mungkin ini merupakan suatu pengajaran yang bisa kita dapat atau kita pelajari bersama-sama, Bapak Ibu. Saya juga masih memperdalam dengan hal ini dalam kitab ini, namun saya ingin mengajak kita untuk sama-sama belajar, Bapak Ibu, bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam diri Yesus melalui strategi pelayanan Yesus dalam kitab Lukas. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada saat hari ini. Kiranya firman Tuhan atau pengajaran yang ada pada saat hari ini kiranya memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya akan menutup pengajaran kita atau renungan kita pada saat hari ini dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu sehingga kami masih boleh dapat bersama-sama, masih boleh dapat bernapas. Itu semua karena kasih karunia-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Dan pada saat kami berterima kasih buat pengajaran-Mu Tuhan, buat pelayanan-Mu atas setiap umat-umat terdahulu